Hai, halo semuanya, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain sesuatu yang agak berbeda, tapi ini bersangkutan dengan negara kita, Indonesia. Untuk 2021 seperti apa energinya? Aku bacain dengan caraku, lebih ke energi. Aku tidak akan menyebut orang, tidak akan menyebut apapun, hanya energinya yang aku baca. Seperti apa sih energi Indonesia di 2021? Apakah ada harapan untuk membaik atau memang ada apa? Ini general, jadi mungkin di pembacaan energi ini sudah menyangkut tentang alam juga, tentang situasi ekonomi, politik, atau apapun itu. Jadi aku tidak memisahkan ini dengan pembacaan secara overall energinya. Oke? Indonesia, energi yang mempengaruhi di 2021 secara garis besar, aku ngelihatnya sebenarnya ada permulaan kestabilan setelah tahun mungkin 2019 atau 2020 agak drop, agak menurun. Seperti kita tahu, pandemi mempengaruhi banyak hal dalam aspek kehidupan kita dan banyak orang shock dengan situasi pandemi ini. Cuma di sini justru kalau mau disikapi dengan positif, disinilah kita lebih kelihatan. Disinilah istilahnya true love-nya kita. Sebenar-benarnya Indonesia itu seperti apa? Kita lagi dikasih lihat sebenar-benarnya pribadinya kita, Indonesia itu seperti apa. Dan di sini aku ngelihatnya lebih banyak orang yang memang kembali ke keluarganya di 2021, lebih banyak menghargai tempat tinggalnya, kayak lebih mementingkan keluarga daripada kepentingannya sendiri. Apapun itu balik ke orang-orang terdekatnya. Karena di sini memang berhati-hati energinya, ada beberapa hal yang memang mungkin buruk yang harus dihindari, karena apapun itu mungkin akan membahayakan. Di sini energinya adalah kita semua didorong untuk lebih bersatu, untuk lebih saling berpikir gimana mempertahankan hal yang sebenarnya sudah ada. Kalau kemarin kita masing-masing rasanya di tahun 2021 kita sangat saling terhubung gitu. Jadi hubungi lagi mereka-mereka yang memang mungkin menjauh di 2020 ya, karena kondisinya juga tidak bisa bertemu, atau memang ada yang membenci misalnya karena sesuatu hal. Ya kamu istilahnya kita approach lagi lah gitu, approach lagi, kita hubungi kembali, karena mungkin aja itu harapan buat kita bersatu semuanya gitu demi Indonesia. Ada hal-hal yang aku rasa di sini ada keajaiban gitu. Tapi ini masa transisi, memang ada kestabilan. Aku ngeliatnya sih ada kestabilan. Dari ekonomi pun sebenarnya aku bisa bilang ini satu kestabilan. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan pola di 2020, kita melanjutkan di 2021 dengan cara yang baru atau new normal lah istilahnya. Meskipun belum stabil banget, tapi aku ngelihat ada harapan untuk kita, misalnya yang kekurangan kemarin atau kehilangan pekerjaan, misalnya sekarang menemukan pekerjaan baru atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ada harapan untuk ekonomi, kondisinya, keuangan ke masyarakatnya. Cuma di sini aku ngelihat memang ada bahaya yang istilahnya kayak mengintai Indonesia. Bahayanya juga bisa dari dalam negeri sendiri, dari orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini. Cuma don't worry, ini bisa diatasin sih sebenarnya, karena ada kekuatan yang secara energi sebenarnya ya, balik lagi tadi aku bilang, ternyata kita lebih banyak memikirkan kepentingan bersama pada akhirnya dan mau belajar. Energinya di sini aku ngelihat misalnya ya, atasannya mau belajar dari bawahannya. Kalau bawahan sudah biasa sepertinya belajar dari atasan, tapi ternyata atasannya sekarang mau mendengarkan bawahannya. Apa sih
nasehat buat gue sebagai atasan apa sih gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan. Aku ngelihatnya ada solusi-solusi yang memang akhirnya kita pecahkan bersama. Indonesia pecahkan bersama. Orang-orang yang sangat berkepentingan akhirnya duduk bersama, memikirkan dari segala aspek kepentingannya masyarakat satu persatu dan berusaha menciptakan harmonisasinya. Kita sebagai rakyat biasa kita dukung ya niat baik ini gitu. Dan ini memang perlu pembiasaan. Sebagai rakyat biasa kita harus mendukung kalau memang itu baik untuk masa depan Indonesia. Kalaupun ada peraturan atau kebijakan baru, kita lihat dulu gitu. Karena di sini memang ada proses pembiasaan dengan kebijakan-kebijakan baru gitu. Hindari untuk bereaksi di awal, lebih baik pelajari dulu karena apapun itu PR-nya sebenarnya kita sama-sama harus mempelajari baik dan buruknya, tepat atau enggaknya. Nanti mungkin ada uji coba juga dan ini masih ada harapan kita bisa kok sebenarnya kayak oke, soal pandemi kita menghalau virus atau kita menyehatkan orang-orang karena yang namanya virus ya itu tinggal pembiasaan. Sebenarnya virus susah untuk dihilangkan ya kan. Di sini kita tinggal pembiasaan bagaimana hidup lebih sehat, bagaimana dengan situasi normal yang baru gitu. Karena aku ngelihat sih sebenarnya ada potensi kita kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama di mana kebiasaan itu justru lebih sehat gitu. Jadi ada potensinya seperti itu yang kita anggap sehat selama ini ternyata perlahan-lahan ada sebagian-sebagian yang ditinggalkan gitu. Jadi kembali ke kebiasaan lama yang ternyata dulu lebih sehat ya daripada kayak tren yang baru ini ternyata enggak juga gitu. Balik lagi ke zaman dulu cuma kayak kesadarannya lebih bersih, misalnya kemana-mana kira terbiasa cuci tangan misalnya. Cuma di sini secara energinya Indonesia ada kebersatuan. Ada kebersatuan di sini yang kita saling sadar, kita saling membutuhkan satu sama lain dan ini bagus banget energinya buat negara ini supaya tidak mengganggu sebenarnya energi alam itu sendiri. Yang sebenarnya kita worry, kita khawatir adalah energi manusianya mengganggu evolusinya alam itu sendiri gitu. Jadi alam pasti berevolusi, cuma istilahnya kayak dahsyat atau enggaknya itu juga dipengaruhi loh sebenarnya dari emosi-emosi manusia gitu, dari kesadaran manusia. Memang ada pemersatunya di sini dan cintanya masyarakat Indonesia, ada orang-orang baik di 2021 semakin bermunculan, dalam arti yang kemarin-kemarin diam kali ini nggak bisa gitu, kali ini harus speak up, kali ini harus muncul memimpin wilayahnya masing-masing gitu, karena ini sangat diperlukan untuk mempertahankan keutuhan Indonesia. Yang aku lihat ada istilahnya merger atau istilahnya kolaborasi antar daerah, antar pemimpin, antar komunitas masyarakat untuk benar-benar menghalau gangguan-gangguan yang dirasa memang akan menghancurkan gitu. Di tengah situasi yang gak enak ada aja orang-orang yang memang memanfaatkan untuk menghancurkan demi kepentingannya sendiri-sendiri. Tapi aku lihat semua masih bisa diatasi. Orang-orang yang berkepentingan ternyata memikirkan strategi yang luar biasa. Kita harus apresiasi, kita harus support, kita filter aja. Kalau itu memang tepat kita dukung, kalau memang kurang tepat kita pelajari dulu, jangan bereaksi lebih dahulu gitu. Karena aku ngelihat masih ada hati kok di Indonesia ini, masih ada harapan untuk bisa lebih baik, hanya kita sabar atau enggak. Para petinggi di Indonesia ini sedang berpikir, para petinggi sudah memikirkan jalan yang terbaik, jalan yang paling tepat untuk semua pihak, dan jalan yang sesuai. Ada yang tidak sesuai, tapi itu minimalis lah gitu. Pastilah mereka juga tidak bisa menyenangkan berapa juta rakyat Indonesia, ya kan? Pasti ada yang tidak suka. Cuma kita lihat apakah goalsnya untuk kebaikan atau tidak. Jadi bereaksinya nanti aja, bereaksinya belakangan. Kita pelajarin dulu. Jadilah masyarakat yang cerdas. Dan di sini
Energi relationship-nya di Indonesia sendiri kita banyak berdamai ternyata. Kita banyak belajar berdamai, bukan hanya berdamai dengan situasi pandemi misalnya, tapi kita berdamai dengan situasi ekonomi, sudah tidak lagi mengeluh gitu. Meskipun kesel ada, gemes ada, kok susah banget, tapi akhirnya kita tahu caranya bersyukur. Memaafkan ya belum tentu gitu. Gue maafin deh nih ada pandemi gitu, belum tentu sebenarnya, tapi kita belajar menerima, kita belajar berdamai dengan situasi, akhirnya lebih cool gitu, cooling down di situasi energi 2021 akan lebih smooth di sini daripada 2020 yang mungkin karena baru ya masih shock gitu, orang-orang masih stres banget karena baru banget, tapi di 2021 orang sudah mulai terbiasa dan menemukan solusinya masing-masing. Energi berdamai ini akhirnya membawa satu kebahagiaan masing-masing karena ya sudahlah mau diapain gitu kan, ya udah usaha aja, udah bertahan juga syukur gitu, tapi ada harapan sebenarnya kita jadi tahu satu sama lain, kita saling mengenal, kita saling bisa introspeksi diri, kita saling tahu apa kebutuhan orang-orang gitu. Sebenarnya jadinya kita mengenal lebih baik gitu. Sebenarnya situasi negara seperti apa, mau nggak mau kan orang akan melihat gitu. Kita akan memantau situasi seperti apa negara ini. Akhirnya kita saling tahu kok masyarakat butuhnya apa, negara butuhnya apa gitu. Jadi ada sinergi sebenarnya yang terbentuk di 2021. Aku rasa dari alam juga membantu, semesta sangat membantu. Alam ini dengan evolusinya juga ternyata ya membantu mengharmoniskan masyarakat, membantu mengharmoniskan manusia-manusia di Indonesia ini, di wilayah Indonesia. Jadi ada sisi positif yang ternyata kita dibuat positif itu dengan cara yang tidak enak gitu. Awalnya aku lihat di awal-awal tahun, mungkin awal bulan pertama, kedua, mungkin banyak kesedihan. Itu wajar karena alam sedang berevolusi, diterima aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi semoga tidak terlalu banyak. Mungkin pandemi juga masih akan terus di sini. Banyak orang-orang yang memang kehilangan, banyak orang-orang yang kekurangan, cuma tenang aja karena masih ada matahari, masih ada harapan, dimana sekali lagi aku bilang orang-orang baik itu muncul. Mereka dengan hatinya yang baik, yang selama ini memikirkan sekitarnya, itu akhirnya tergerak untuk muncul, memberikan pertolongan, memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita terima di bulan pertama, bulan kedua mungkin kita masih istilahnya kayak memperbaiki diri, imbas dari 2020, mungkin puncak-puncaknya juga bagaimana ketegasan energi petinggi-petingginya Indonesia di sini, ketegasan sangat tegas dan sangat keras. Banyak orang-orang yang nggak mau move on tapi diputuskan harus move on. Jadi nge-pushnya itu lumayan tegas, yang mungkin selama ini kita tidak pernah menemukan ketegasan itu, tapi ternyata kita boleh bangga, kita boleh senang, ternyata bisa setegas itu, ternyata bisa ya. Selama ini kita menunggu ada keputusan-keputusan yang membuat mereka-mereka yang memang ego, memang mementingkan kepentingannya sendiri itu agak kecewa gitu ya. Balik lagi, memang ini sudah saatnya perubahan tadi, kestabilan itu dimulai dari awal tahun memang sudah diproses, dan ada orang-orang yang memang akhirnya berkonflik sendiri. Jadi lucunya adalah di energi ini gini, yang konflik ya konflik sendirian gitu, yang happy mah happy gitu, yang membangun gitu. Jadi sibuk masing-masing di urusan masing-masing, don't care sama yang lain. Gue nggak mikirin deh tuh lu mau berantem kek, mau apa, itu nggak bisa, sangat bisa itu terblok hanya di wilayah itu saja. Di wilayah lain bisa tidak terpengaruh gitu. Ini lucunya. Jadi kayak banyak kotak-kotaknya yang situasinya itu terkotak-kotak gitu. Jadi
yang mau happy, mau kerja, mau apa, iya nggak masalah gitu ya, fokus aja gitu. Banyak yang berantem, ya biarin aja berantem, tapi menuju pertengahan tahun rasanya sudah mulai slow lagi. Orang-orang sudah mulai percaya diri lagi untuk melangkah, istilahnya kayak melupakan yang kemarin gitu, apa yang sudah terjadi bodo amat. Semua situasinya mulai perlahan-lahan membaik dan orang-orang udah mulai ya udahlah bodoh lah gitu. Mengikuti alurnya aja, mengikuti apa yang sudah pernah dikerjakan, apa yang diyakini. Udah jadinya akhirnya yang pada ribut itu ngerasa dicuekin. Ya percuma juga ya gue ribut, nggak ngaruh apa-apa gitu. Ternyata orang-orang ini nggak terpengaruh dengan itu gitu. Akhirnya membaik. Menuju pertengahan tahun sebenarnya ada hawa-hawa membaik di masyarakatnya, karena banyak yang udah capek gitu, udah capek dengan segala konflik-konflik yang didengar kemarin, yang dilihat kemarin, belum lagi persoalan alam, belum lagi persoalan pribadi. Jadi akhirnya kita ini kasih energi ke Indonesia adalah energi yang tidak peduli dengan hal-hal yang negatif gitu. Kita akhirnya peduli dengan hal-hal yang hanya positif. Tapi hati-hati di pertengahan tahun, banyak harapan-harapan muncul untuk kebebasannya kita berekspresi, berbuat gitu. Akan ada banyak harapan, tapi perlu difilter lagi. Ada harapan yang benar-benar harapan, ada yang manipulatif. Ini hati-hati ya. Jadi jangan karena situasi kondisi kita lagi butuh, terus ada yang ngasih tawaran, ada yang ngasih harapan, kita ambil gitu aja. Atau justru dari pemerintahnya belum mateng tapi udah dikasih gitu. Nah ini hati-hati, manipulatif atau enggak, kita cari mana yang lebih meyakinkan. Kita harus pelajari semuanya. Ada energi di sini yang sebagian yang tidak sebenarnya. Seperti biasalah, ada orang-orang yang pro, ada yang kontra gitu. Yang pro mungkin akan menjalankan dengan jujur, akan memberikan harapan itu dengan baik. Tapi yang kontra bisa aja gitu, pura-pura sebenarnya supaya nggak dicuekin lagi gitu. Karena kemarin udah sempat dicuekin nih, kok gue ribet sendiri ya gitu. Nah masih di pertengahan tahun sebenarnya kita bisa kok menguasai diri. Tapi menguasai dirinya adalah di tengah situasi yang kurang nyaman. Ada kecemasan yang banyak, entah ini dari sisi ekonomi atau sosial politik. Ada sebuah kecemasan yang sedikit mengganggu. Cuma sebenarnya di sini bisa diselesaikan dengan cara kita sadar bahwa ini hanya sementara. Ini sebenarnya kayak mampir aja lah, kecemasan, energi kecemasan ini tuh hanya mampir. Mungkin karena pertengahan tahun ya, masa transisi gitu, dari awal tahun menuju akhir tahun gitu. Banyak ada ketidakstabilan, sebenarnya ada yang drop di beberapa aspek, ada yang drop dan itu cukup bikin cemas gitu. Ini berpengaruh juga dengan faktor eksternal Indonesia, mungkin dari luar negeri atau negara lain. Kondisi ekonomi dunia mungkin mempengaruhi juga, tapi di sini nggak masalah karena kita masih bisa menguasai gitu. Kita masih bisa percaya diri, kita mampu bertahan. Itu aja sih sebenarnya. Cuma memang sekali lagi ada yang memanfaatkan seperti ini ya, hal-hal seperti ini untuk kepentingan mereka. Emang agak ribet juga gitu. Jadi perlu upaya yang cukup keras, harus tinggi juga nih rasa empatinya kita untuk bisa membangun lagi, untuk bisa menciptakan pondasi lagi di Indonesia supaya kita kasih energi baik gitu. Kalau seluruh rakyatnya, masyarakat ini bersatu memberikan energi baik, tentunya pasti energi alamnya juga akan jadi baik, dan pelan-pelan alam juga recovery, membaik, memberikan kesuburan lagi, memberikan kesejahteraan lagi. Mungkin para petani juga udah bisa panen lagi, untuk para nelayannya juga udah bisa berdamai lagi meskipun ini akhir tahun, mulai bulan-bulannya agak
menuju gelombang tinggi mungkin gitu. Jadi perlu diwaspadai, tapi sebenarnya alam sudah kembali baik gitu. Di pertengahan udah nggak usah worry, kitanya juga lebih bisa menguasai diri, lebih damai, dan aku lihat kita menstabilkan dirinya ini Indonesia dengan gini, ada situasi di mana sebenarnya secara kita, cara pandang masyarakat biasa itu memburuk gitu. Cuma ternyata energinya Indonesia ini bisa mengatasinya. Jadi skenario terburuk untuk Indonesia ternyata bisa kita atasin, dan di sini aku ngelihat ada peran para petinggi negara yang memang berjuang mati-matian, dan kita harus apresiasi sama mereka ini, karena bukan seorang dua orang, banyak banget yang berusaha menghindari dari kejatuhan energinya Indonesia, karena memang diam-diam kayak di atas itu kita terlihat baik, ternyata di bawah itu masih ada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan, dan ini ternyata diam-diam itu dihancurkan oleh para petinggi negara kita. Jadi energinya ternyata disadari atau enggak nanti akan terhindar dari kehancuran itu yang lebih parah gitu. Aku melihatnya di sini memang ada skenario kehancuran, menghancurkan, cuma bisa diatasi sekitar Agustus September mungkin, dan memang ini diblok, sama sekali diblok. Di sini aku ngelihatnya sebuah tindakan yang menurut kita ekstrim. Ini yang aku bilang, ternyata ada upaya bagaimana para petinggi, para mungkin di pemerintahan juga atau di daerah-daerah juga, yang memang ekstrim sekali tindakannya, sudah tidak toleransi terhadap keburukan energi buruk di Indonesia. Jadi semua tanggung jawab itu diambil yang akhirnya pelan-pelan ternyata kita bisa menyaksikan nanti semua keburukan-keburukan yang dikeluarkan dari kemarin ini ternyata dihancurkan, dan masyarakat sekali lagi diselamatkan gitu, dan dari situasi yang buruk yang aku lihat sih ada tindakan yang cukup ekstrim ya gitu, supaya menghindari situasi yang bertambah buruk, karena memang sedang dibangun kestabilan tadi untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, dan memang ada yang ekstrim di sini tindakannya dari pemerintah, dari petinggi. Dan meskipun di akhir tahun ini situasinya belum terlihat hasilnya nanti akan seperti apa, tapi aku masih bisa melihat semua masih dalam kondisi yang stabil, kondisi yang baik gitu. Kita bisa merasakan kedamaian, kita masih bisa nafas lah, masih bisa hidup dengan tenang di Indonesia ini sampai akhir tahun 2021. Dan untuk sebagian orang memang akhirnya celebrate, lega gitu ya. Selama ini mungkin terkekang, selama ini mungkin hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekurangan. Sebagian orang mulai merasakan kebebasan sedikit demi sedikit, celebrate akhir tahunnya lebih enak gitu, belajar dari kesalahannya lu juga lebih asik. Aku ngelihatnya banyak orang-orang yang akhirnya berbahagia di akhir tahun, meskipun untuk sebagian urusan ini masih dalam misteri, masih harus dipecahkan lebih lanjut lagi, mungkin akan berlanjut di 2022. Kita doakan aja yang terbaik untuk Indonesia. Alam pun bisa berevolusi dengan baik. Ingat, alam juga butuh refresh gitu kan. Kalau alam gak refresh, nanti kita juga yang rugi, kita juga yang
nggak enak hidupnya karena energinya jadi nggak enak, kita kasih energi untuk alam yang baik, yang positif. Kita berpikir positif, kita bertindak positif, kita lakukan hal-hal yang positif supaya alam cukup terbantu evolusinya. Lakukan hal baik demi Indonesia. Indonesia sangat butuh energi baik kita. Oke? Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.